Jadi ada dua orang peneliti namanya Gary Gamele, dia itu mengelompokkan teori-teori CSR itu menjadi 4 kelompok, yaitu instrumental teori, political teori, integrative teori, dan ethical teori. Instrumental teori itu mengatakan apa? CSR itu boleh dipakai sebagai instrumen untuk meningkatkan laba. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi business interruption. Jadi sebetulnya tujuan CSR itu adalah salah satunya mengurangi business interruption. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau perusahaan itu mendapatkan license dari government banyak, ya license, it doesn't mean anything kalau Bapak Ibu datang ke daerah tidak mendapat social license to operate. Tetap nggak bisa beroperasi karena masyarakat belum menerima Bapak Ibu. Maka mau tidak mau kita harus melakukan CSR pada mereka dengan banyak ya. CSR itu luas konteksnya, stakeholder engagement ya, engagement itu melalui pembinaan kepada mereka dan sebagainya, mengembangkan ekonomi mereka dan sebagainya. Jadi instrumental teori mengatakan CSR itu boleh untuk meningkatkan laba asalkan secara ethical dan memenuhi etika bisnis dan contribute kepada sustainable development. Kemudian yang kedua, political theory. CSR itu boleh dipergunakan sebagai alat untuk memenangkan social license to operate. Memenangkan social license to operate itu tadi contohnya ya. Kalau yang tadi sebagai instrumen, CSR bisa dipergunakan untuk meningkatkan competitive advantage. Misalnya ada satu perusahaan yang dia berhasil mempromosikan suatu produknya tetapi dengan cara edukasi kebersihan kepada masyarakat. Akhirnya orang begitu ingat, oh cuci tangan pakai produk ini. Itu sebetulnya adalah CSR dia melalui edukasi tentang kebersihan. Itu cost related marketing, competitive advantage. CSR itu memang bisa jadi instrumen. Lalu yang kedua, CSR itu political theory adalah corporate itu merupakan citizenship, merupakan citizen, warga negara. Maka sebagai warga negara yang baik, pertama kita mau bangun rumah, kita udah beli tanah ribuan hektar, mau bangun rumah, ada masyarakat di situ, tinggal di tanah kita. Masa kita mau ngusir-ngusir pakai militer? Apa mereka akan happy? Kan enggak toh, Bapak Ibu kan? Kita harus baik-baik ngomong sama mereka. Pak, ini tanah saya mau bangun ini, nanti Bapak dapat manfaat loh dari ini dan sebagainya. Maka kita akan dapat social license to operate. Kita harus jadi warga negara yang baik. Itu political theory. Kemudian yang ketiga, itu CSR integrative theory. Dikatakan bahwa CSR itu bisa dipergunakan untuk sebagai strategi untuk reaktif CSR. Sometimes kita perlu bereaksi terhadap sesuatu yang urgent. Tiba-tiba masyarakat demo di depan pabrik, bawa obor, mau bakar pabrik, atau mensandera salah satu direktur operasional atau manajer operasional perusahaan karena minta uang. Apa yang harus kita lakukan? Masa kita diemin aja? Kita harus lihat. Teori stakeholder itu mengatakan nomor satu adalah stakeholder yang paling dekat, ring satu yang harus diselamatkan oleh perusahaan. Karyawan itu ring satu, itu integratif. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan apabila itu memang urgent. Nah, yang keempat, inilah yang paling ideal Bapak Ibu, ethical theory, bahwa CSR itu harus berkontribusi pada sustainable development. Artinya, tujuan akhir dari CSR itu harus sustainability. Keberlanjutan siapa? Keberlanjutan bisnisnya nomor satu. Kemudian keberlanjutan dari masyarakat dan lingkungan. Prosesnya namanya sustainable development. Kenapa nggak sustainable growth Bapak Ibu? Apa beda growth sama develop? Karena growing itu tend to be expansive, expanding. Tapi the way you do business belum tentu lebih baik. Kalau sustainable develop itu continuously changing towards betterment. Terus menerus berubah menuju lebih baik. Jadi the way you do business itu menjadi lebih baik. Jadi tidak perlu ekspansif. Belum tentu you ekspansif berarti you contribute to sustainable development. Nah, jadi ethical theory itulah yang paling idealnya. Jadi sometimes CSR itu bisa dipergunakan, motivasinya masing-masing beda-beda. Jadi itu bukan berarti salah. Asalkan catatannya satu, harus in a transparent dan ethical way. Itu catatan. Jadi itu filosofi. Jadi di dalam buku kami itu ada filosofi CSR. Di situ ada disampaikan secara ringan dan singkat.